Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Hurin In, absen 24 dari kelas 9A. Saya Ayu Angel Borno Bulu, absen 11 dari 9A. Saya Frida Eleta Evelyn, absen 19 dari 9A. Perkenalkan, nama saya Sidabak Yoga, absen 30 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Bisa Putra, absen 26 dari kelas 9A. Simak videonya ya. Pengertian globalisasi menurut bahasa. Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalis, yang berarti universal atau menyeluruh, dan imbuhan ization yang berarti proses mendunia. Pengertian menurut istilah, globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi persatuan di antara masyarakat dunia. Ciri-ciri globalisasi adalah 1. Perubahan konsep ruang dan waktu. 2. Pasar dan produksi ekonomi semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. 3. Meningkatkan interaksi kulturan melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatkan permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia. Globalisasi adalah 1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi di zaman modern ini. Akses informasi dan transportasi semakin mudah. Hal ini membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. 2. Meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama internasional juga memudahkan terjadinya transaksi antaranya, yang kemudian membantu meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri, dan begitu pun sebaliknya. Kemudahan transportasi untuk mengirim barang dan jasa antar negara kini menjadi lebih mudah. Hal ini menyebabkan banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. 4. Ekonomi terbuka. Perdagangan global terjadi karena negara-negara telah terbuka satu sama lain untuk saling bertukar produk. Globalisasi juga memiliki dampak positif. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar bahkan mendahului negara lain. Yang ketiga, pasar semakin luas. Dalam hal ekonomi, kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Yang keempat, ruang sosial semakin terbuka. Teknologi memberikan kemudahan bagi manusia termasuk dalam hal terhubung dengan orang lain. Globalisasi juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, membanjirnya produk impor. Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan. Globalisasi menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Yang ketiga, ketergantungan dengan negara maju. Dampak globalisasi juga menyebabkan ketergantungan. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum bisa menghadapi globalisasi. Contoh globalisasi dalam setiap bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Yang kedua, di bidang sosial dan budaya. Yang keempat, yaitu dalam bidang pendidikan. Pengertian modernisasi menurut bahasa. Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus. Kata modernus juga berasal dari kata modo, yaitu cara, serta ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Pengertian modernisasi menurut istilah.
Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju berupa ke arah yang lebih maju. Faktor penyebab modernisasi, sistem masyarakat terbuka, open stratification, yang memungkinkan adanya gerak sosial baik secara horizontal maupun vertikal yang lebih luas. 2. Pemikiran yang berorientasi masa depan sehingga mendorong terciptanya hal atau penemuan baru sesuai dengan tuntutan zaman yang kian modern. 3. Kontak dengan kebudayaan lain yang kemungkinan manusia saling berinteraksi dan membuat penemuan baru. 4. Kenaikan tingkat pendidikan dan kesadaran akan hak asasi manusia. 5. Akses pendidikan yang lebih baik, kemungkinan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh beradaptasi dengan perubahan. 6. Kemudahan dan efisiensi dari teknologi baru seperti internet, komputer, robotik, dan sebagainya. 7. Peranan pemerintah dalam menyediakan persyaratan sosial, politik, dan ekonomi yang diperlukan untuk modernisasi. Syarat terjadinya modernisasi adalah 1. Cara berpikir ilmiah yang 2. Sistem pengumpulan data yang teratur dan terpusat, tingkat organisasi yang tinggi. Ciri-ciri modernisasi adalah 1. Adopsi teknologi baru dalam aspek kehidupan sehari-hari. 2. Adanya perpindahan dari desa ke kota-kota besar. 3. Sikap menerima hal-hal baru. Dan 4. Bersifat individualisme. 5. Pola pikir yang lebih maju. 6. Tingkatnya mobilitas karena semakin mudah untuk bepergian jarak jauh dan berkomunikasi dengan orang di tempat berbeda. Modernisasi memiliki dampak positif, diantaranya yang pertama, terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap. Yang kedua, terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang ketiga, terjadi perkembangan pada ilmu pengetahuan juga dapat memberikan bentuk dalam proses modernisasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, adanya peningkatan pada kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Yang kelima, masyarakat mengalami perubahan perilaku serta cara hidup dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang. Yang keenam, modernisasi dapat meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pada pekerjaan individu di masyarakat. Yang ketujuh, efektivitas serta efisiensi yang disebabkan oleh modernisasi ini memberikan dampak pada proses produksi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Yang kedelapan, masyarakat akan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan maupun memiliki keinginan untuk selalu berinovasi agar mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Modernisasi juga memiliki dampak negatif, diantaranya 1. Mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dengan masyarakat tidak berpendidikan dan dapat menyebabkan perubahan pada tatanan sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat dilihat melalui perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan alam sebagai akibat dari pembangunan seperti pabrik industri yang terjadi secara terus-menerus. Yang kelima, modernisasi dapat menimbulkan dampak pada meningkatnya kriminalitas karena setiap orang memiliki keinginan untuk dapat mengungguli orang lain dan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara termasuk cara-cara kriminal. Yang keenam, terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Yang ketujuh, hilangnya adat istiadat dari kebudayaan lokal masyarakat yang telah diturunkan secara turun-temurun serta menjadi salah satu daya tarik dan nilai unik pada masyarakat. Yang kedelapan, menimbulkan terjadinya bias westernisasi atau pemujaan kepada budaya barat yang berlebihan, baik dalam gaya hidup maupun cara pandang seorang. Pengertian westernisasi menurut bahasa. Kata westernisasi berasal dari bahasa Inggris west berarti barat.
Pengertian westernisasi menurut istilah penerapan budaya Eropa, Barat atau Amerika oleh semua orang di dunia, baik dalam bidang politik, teknologi, hukum maupun gaya hidup. Orang-orang di negara yang dianggap sebagai negara maju berpikir bahwa tren yang berlaku di sana lebih keren, padahal perilaku di sana bertentangan dengan budaya timur. Ciri-ciri westernisasi. 1. Orang lebih suka membeli produk dari luar negeri. 2. Kata-kata kotor dan perilaku seksual yang menyimpang dari ajaran agama di sekitarnya. 3. Ada perubahan cara berpakaian, komunikasi, dan individualisme semakin meningkat. 5. Mengikuti gaya hidup masyarakat berat. 6. Lebih suka makanan cepat saji. Faktor dari westernisasi yaitu 1. Perilaku konsumtif masyarakat terhadap produk luar negeri. Yang kedua, perkembangan teknologi dan pengetahuan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan westernisasi. Dan yang keempat, masuknya berbagai karya dengan unsur barat. Dampak positif adalah hal tersebut dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk tidak ketinggalan dalam urusan perkembangan teknologi. 2. Dapat dijadikan motivasi. 3. Ini bisa memberi kita kesepakatan untuk menunjukkan ke luar negeri. Dampak negatif adalah etika atau perilaku. Pengubahan perilaku lama menjadi perilaku baru. 2. Cara berpakaian remaja, meniru dan menyesuaikan pakaian mereka dengan budaya yang mereka pelajari. 3. Perkembangan teknologi yang semakin maju. Contoh dari westernisasi yang pertama yaitu cara bicara yang kasar. Siswa diajarkan untuk berbicara sopan karena cara siswa berinteraksi dengan sesama siswa di sekolah. Tetapi sekarang siswa tidak memiliki etika ketika mereka berbicara dengan guru. Yang kedua, penggunaan handphone. Penggunaan handphone merubah segalanya. Siswa lebih fokus pada perangkat. Yang ketiga, gaya hidup barat. Yang keempat, penggunaan bahasa asing. Bahasa asing dikenalkan pada siswa di sekolah agar siswa dapat memahami dan terupdate. Akan tetapi, siswa menggunakan bahasa asing saat pelajaran atau saat berada di lingkup sekolah, menyebabkan lunturnya bahasa nasional dan bahasa daerah. Yang kelima, menggunakan make up. Siswa perempuan terkesan lebih banyak menggunakan riasan wajah dibandingkan gurunya. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan sekolah karena tugas siswa adalah belajar, bukan merias diri. Yang keenam, pakaian yang tidak sesuai aturan. Yang ketujuh, menonton video porno. Karena remaja sering mencari jati diri, mereka terlibat dan mengarah pada hal-hal negatif. Yang kedelapan, tidak menerapkan budaya 3S. 9. Kurangnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Banyak anak muda terkesan kurang ajar karena mereka menganggap orang tua tidak mengerti apa yang diinginkannya dan ketinggalan zaman. Yang ke-10, membolos saat pelajaran. Bolos sekolah sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kebiasaan ini mungkin dipengaruhi oleh tontonan tentang anak sekolah di budaya barat yang banyak menghabiskan waktu mudanya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya.